Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang sosok jenderal yang sangat terkenal dengan strategi perangnya dan kebesaran hatinya, pastinya keimanannya. Dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang jenderal dan pejuang Islam yang berasal dari Tikrit, sebelah utara Irak jika di zaman sekarang. Orang-orang Eropa mengenalnya sebagai Saladin, seorang jenderal hebat yang gagah berani memerangi tentara salib. Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah, yang kekuasaannya meliputi Mesir, Suriah, Mekkah, Madinah, sebagian Yaman, Irak, dan Palestina. Kita bahas sedikit tentang dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah atau Bani Ayyubiyah adalah dinasti Muslim Sunni keturunan etnis Kurdi yang pernah berkuasa sejak abad ke-12. Pada masa jayanya, dinasti yang pusat pemerintahannya berada di Mesir ini pernah menguasai hampir seluruh wilayah Timur Tengah. Dinasti Ayyubiyah berkuasa selama kurang lebih 1 abad hingga pertengahan abad ke-13. Kita lanjut ke dinasti Ayyubiyah berkuasa selama kurang lebih 1 abad hingga pertengahan abad ke-13. Kita lanjut ke kehidupan awal Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi lahir di Benteng Tikrit, Irak, 532 Hijriah 1138 Masehi, ketika ayahnya, Najmuddin Ayyub, menjadi penguasa Seljuk di Tikrit di bawah Imaduddin Zankeropanur Nur Seljuk untuk kota Mosul di Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek di Lebanon, 534 Hijriah 1139 Masehi, Najmuddin Ayyub diangkat menjadi gubernurnya. Selama di Baalbek inilah Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik, strategi, maupun politik perang. Ia juga mengenyam pendidikan di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun. Pada 1164, ia dikirim oleh penguasa Damaskus ke Mesir untuk membantu dinasti Fatimiyah melawan serangan tentara salib. Pada waktu itu, umat Islam akan dihancurkan oleh bangsa Eropa, dan kita bahas sedikit bagaimana awal perang salib. Pasukan Muslim dan Kristen pernah terlibat dalam pertempuran panjang selama hampir 2 abad yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Perang Salib. Perang Salib yang berlangsung pada tahun 1164 sangat masif, destruktif, dan tentunya menuntut banyak korban jiwa. Melalui perang ini, umat Kristen Eropa tidak hanya ingin mengamankan dan mempertahankan Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, tetapi juga merebut kembali Yerusalem yang mereka klaim sebagai tanah suci dari kekuasaan Muslim. Namun di samping itu, terdapat tujuan-tujuan tersembunyi, seperti ambisi Paus Urbanus untuk membebaskan dirinya dari ancaman para penguasa politik di Barat yang telah melepaskan diri dari pengaruhnya. Secara umum, pendapat kebanyakan ahli sejarah meyakini bahwa motif terjadinya perang salib adalah demi kepentingan agama, politik, ekonomi, dan sosial. Kalau kita kaji dan kita kaitkan dengan perang saat ini antara Israel dan Palestina, tidak jauh motifnya dengan perang salib pada masa itu, di mana orang-orang Eropa dan Amerika merasa terusik dengan kemajuan di Timur Tengah, sehingga politiknya Amerika dan bangsa Eropa menempatkan Israel sebagai jembatan untuk memerangi dan kembali mengambil Yerusalem dari umat Islam. Sehingga dia memilih Palestina terlebih dahulu untuk dikuasai, karena mereka menganggap Palestina lah satu-satunya negara yang dianggap lemah karena tidak memiliki pasukan militer dan bukan negara berdaulat. San diprediksi, ketika Palestina sudah dikuasai, maka negara-negara Arab lain akan sama nasibnya dengan Palestina. Baik, sebelum terlalu jauh, kita kembali ke topik awal, yaitu membahas sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Mulai dari menjadi wazir Mesir, wazir adalah jabatan sang setara dengan Perdana Menteri pada waktu itu. Salahuddin diminta untuk mempertahankan wilayah itu dari serbuan kerajaan Latin Yerusalem di bawah pimpinan Amalrik I. Meski saat itu, dinamika politik di Mesir sangat keras, dan ia tidak memiliki kuasa atas tentara yang masih di bawah pimpinan Al-Adid. Namun Salahuddin dan pamannya, Shirkuh, mampu mempertahankan Mesir. Setelah Al-Adid meninggal,
Syirkuh diberi kepercayaan menggantikan posisinya sebagai wazir karena telah berhasil mempertahankan Mesir. Namun, hanya dalam waktu 2 bulan, Syirkuh meninggal dan jabatan wazir Mesir akhirnya dipegang oleh Salahuddin tahun 1095 sampai dengan 1291 Masehi. Pertempuran Hittin termasuk dalam rangkaian Perang Salib yang melibatkan tentara kerajaan Yerusalem dengan Salahuddin al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubiyah. Perang Hittin terjadi pada tanggal 3 sampai 4 Juli tahun 1187 di dekat Hittin, tepatnya Horns of Hattin. Israel sekarang Horns of Hattin adalah gunung berapi purba dengan puncak kembar yang terletak di Galilea bawah, Israel. Oleh karena itu, Perang Hittin disebut juga sebagai Perang Horns of Hattin. Pertempuran Hittin berakhir dengan kemenangan besar pihak Salahuddin al-Ayyubi, yang diikuti dengan penaklukan Yerusalem dan banyak kota lainnya yang dikuasai tentara salib. Dalam waktu sekitar 1 dekade, Salahuddin telah menguasai sisi selatan dan timur dari kota-kota yang diduduki tentara salib. Salahuddin juga meyakinkan rakyatnya bahwa ia akan mengobarkan perang untuk mengusir orang-orang Kristen dari Yerusalem. Kendati demikian, Salahuddin kerap menyepakati gencatan senjata, salah satunya pada tahun 1185. Pada tahun 1186, kerajaan Yerusalem memiliki raja baru, yaitu Gai dari Lusignan. Namun, keluarga kerajaan banyak yang tidak setuju dengan pengangkatannya sebagai raja hingga timbul perpecahan dan pihak oposisi yang dipimpin oleh Raymond III dari Tripoli. Pada tahun 1187, salah satu pihak pendukung Raja Gui, Renaud dari Chatillon, melanggar gencatan senjata dengan menyerang orang-orang Muslim. Hal inilah yang membuat Salahuddin al-Ayyubi murka dan membawa sekitar 40.000 pasukan untuk menyerang tentara kerajaan Yerusalem dan sekutunya dalam pertempuran Hittin, sedangkan pihak kerajaan Yerusalem dan sekutunya mengerahkan sekitar 20.000 pasukan. Serangan Salahuddin dimulai pada tanggal 3 Juli tahun 1187 di Tiberias. Strategi perang yang dibuat Salahuddin dalam Perang Hittin adalah mendorong tentara salib ke Horns of Hattin. Untuk menuju lembah tersebut, tentara salib harus melakukan perjalanan melalui perbukitan Galilea yang terik dan tidak ada air. Silahkan subscribe yang sudah subscribe. Semoga Allah jauhkan dari bahaya jin kafir. Pada 4 Juli siang hari, ketika tentara salib telah terbakar di bawah terik matahari, pasukan pemanah Salahuddin dikerahkan untuk menghancurkan lawan. Serangan mendadak itu membuat tentara salib kalang kabut. Bahkan, pasukan Raymond III dari Tripoli memilih meninggalkan medan perang. Pasukan salib yang tersisa akhirnya terkepung di Horns of Hattin dan dengan mudah dibantai oleh tentara Salahuddin. Perang Hittin berakhir pada tahun-tahun 1187 dengan kemenangan di tangan tentara Salahuddin. Dalam perang ini, Renaud dari Chatillon dipenggal kepalanya oleh Salahuddin karena telah melanggar gencatan senjata dan membunuh orang-orang Muslim. Raja Gui sempat ditangkap tetapi diperlakukan baik sebelum akhirnya dibebaskan. Sementara bangsawan Kristen lainnya yang ditangkap akhirnya dibebaskan setelah membayar uang tebusan. Namun, ada juga riwayat yang menyatakan bahwa para bangsawan Kristen yang tertangkap akhirnya dieksekusi. Dampak Perang Hittin pertempuran. Hittin berakhir dengan kemenangan besar pihak Salahuddin al-Ayyubi yang diikuti dengan penaklukan Yerusalem pada Oktober tahun 1187. Salahuddin melanjutkan kemenangannya dengan merebut kota-kota seperti Acre, Tiberias, Kaisarea, Nazaret, Yafa, dan banyak daerah lainnya yang dikuasai tentara salib. Orang-orang Kristen Timur diizinkan untuk tetap tinggal di Yerusalem sebagai kelompok minoritas yang dilindungi. Hanya Tirus di selatan Lebanon yang tersisa di tangan tentara salib, di bawah komando Konrad dari Montferrat, serta beberapa kastil termasuk Crac de Chevalier. Tentara salib menanggapi kekalahan dalam pertempuran Hittin
dan penaklukan Yerusalem dengan mengorganisir Perang Salib Ketiga. Setelah masa berlalu, ketika kerajaan kekhalifahan Turki Utsmani runtuh karena perang saudara, akhirnya kota Yerusalem kini kembali dikuasai oleh kaum kafirin. Setelah lama, tidak lagi terdengar perorangan untuk memperebutkan Yerusalem, yang di dalamnya ada bangunan suci umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Kini tentara Islam mulai akan kembali merebut haknya dan meletus perang besar pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Namun bedanya kini, umat Islam sudah seperti buih di lautan. Terhitung banyak, namun tidak lagi bersatu. Hanya orang-orang yang benar-benar terketuk hatinya lah yang ingin berjuang. Kini para kaum kafirin dengan sekutu-sekutunya hendak mencoba membumi hanguskan kota Gaza, yang notabene adalah simbol peradaban umat Islam. Entah sampai kapan perang ini terus terjadi dan bukan perang, tapi genosida yang dilakukan kaum kafirin. Seandainya masih di era Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin umat Islam seluruhnya akan ikut dikerahkan melawan tentara kafir. Kita hanya mampu berdoa dan berharap semoga Allah secepatnya menghancurkan kaum kafirin, seperti hancurnya kaum Sodom, seperti dikucilkannya Bani Israel pada waktu zaman Nabi Musa, dan seperti eranya Bang Kumis yang menumpas kaum yang tak berakhlak. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga Allah membalas dengan berlipat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.